Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Safi, NIM 51121911035. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT Bakti Dua Tama Bandung. Kemudian di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini ada dunia bisnis, perusahaan, karyawan, SDM, dan itu semuanya mengkerucut. Dunia bisnis sangat ketat sehingga perusahaan perlu melakukan adaptasi terhadap ide dan inovasi. Untuk itu, perlu adanya karyawan yang berkualitas agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Salah satu sikap yang perlu ada pada karyawan adalah etos kerja dan disiplin kerja. Tetapi, pada kenyataannya, masih ada karyawan yang terlambat. Kemudian masih ada karyawan yang pasif dalam bekerja, yakni tidak perhatian dengan kerjaannya. Karena masalah-masalah tersebut yang muncul pada PT Bakti Dua Tama, saya mengambil judul Pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, khususnya di PT Bakti Idul Tama. Kemudian rumusan masalah atau identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah bagaimanakah pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui bagaimanakah pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, mengetahui bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian itu ada dua, ada manfaat teoritis dan praktisi. Yang pertama itu manfaat teoritis. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi penelitian yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian, bagi instansi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil kebijakan kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada manfaat praktisinya. Yang pertama itu bagi peneliti, sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas kerja perusahaan pada PT Bakti Idul Tama. Di sini bisa dilihat kerangka penelitiannya. Di situ ada variabel independennya, yaitu etos kerja dan disiplin kerja. Etos kerja itu dilamakan dengan X1, sedangkan disiplin kerja digambarkan dengan X2. Dan di sebelah kanan itu ada kinerja karyawan. Untuk kinerja karyawan itu adalah variabel dependent atau variabel moderator, dilambangkan sebagai Y. Untuk hipotesis yang pertama, untuk yang H1 itu menyatakan pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk H2-nya, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk yang H3, hubungan antara etos kerja dan disiplin kerja. Untuk yang H1, pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Melissa Adriani tahun 2018 itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel independen, yaitu etos kerja, terhadap variabel dependen kinerja karyawan.
Untuk H2-nya itu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Melissa Adiani di tahun 2018, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel independen kedisiplinan terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Jadi H1 dan H2 itu sama, positif dan signifikan secara parsial antara variabel-variabelnya. Untuk yang H3 itu hubungan antara etos kerja dan disiplin kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melissa Adiani di tahun 2018, terdapat pengaruh secara simultan antara etos kerja dan kedisiplinan yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Untuk teorinya itu ada sumber daya manusia. Menurut Bintoro dan Daryanto tahun 2017 bagian ke-15 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Selanjutnya ada etos kerja. Menurut Derajat tahun 2015, etos kerja secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak, sifat dasar, karakter, kemauan, kesusilaan, adat istiadat. Secara terminologis, kata ethos ini memiliki 3 perbedaan yang berbeda, yaitu yang pertama, suatu aturan umum atau cara hidup. Yang kedua, suatu tatanan aturan perilaku. Yang ketiga, penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Ethos adalah keyakinan yang menuntun seseorang, kelompok, atau suatu institusi. Selanjutnya, disiplin kerja. Menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2012 di bagian ke-23 mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila kinerja sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Sandy tahun 2015 bagian ke-11, kinerja merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk di proposal saya, metode penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif karena pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner dan membutuhkan data-data. Kemudian ada operasional variabel. Untuk operasional variabel, yang pertama itu ada 2 ya. Yang pertama variabel independen, yaitu X1-nya etos kerja, yang keduanya itu X2 itu disiplin kerja, dan variabel dependennya atau variabel moderatornya itu ada Y, yaitu kinerja karyawan. Untuk teknik pengumpulan datanya, sesuai yang saya bilang tadi, saya menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dan Google Form sebagai media pengumpulan datanya. Untuk skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan 5 jawaban dimulai dari sangat baik hingga sangat tidak baik dengan skor. Untuk yang pertama, skor 5 untuk jawaban sangat baik atau SB. Yang kedua, itu skor 4 untuk jawaban baik. Yang ketiga, skor 3 untuk jawaban cukup baik, B. Yang keempat, skor 2 untuk jawaban tidak baik, TB. Yang kelima, skor 1 untuk jawaban sangat tidak baik, atau STB. Untuk populasi dan sampel, penelitian saya, populasinya itu adalah karyawan PT Bakti Idola Tama Bandung. Untuk sampelnya itu ada 5 divisi akunting, 4 anggota divisi admin,
3 anggota divisi gudang spare part, dan 10 anggota divisi teknisi atau operasional. Di sini ada teknik analisis datanya. Di proposal saya menggunakan yang pertama uji instrumen, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, yang keempat analisis regresi berganda, yang kelima itu uji hipotesis yang di dalamnya ada uji T, uji F, dan analisis koefisien determinan. Sekian dari saya, terima kasih.